bakar ini mas kabelnya. Oh iya. Iya ini ada bau-bau kosong juga. Ada apa tadi sih? Iya, lu mau ngomongin kompensasi soal tanah. Mbak, Oh iya, itu berarti gue kabarin lagi. ya, siap. Ini apa ya? Itu surat kompensasi tanah yang kemarin. Tanah harus dibagi rata. Jangan mentang-mentang itu tanah atas nama lu, jadi itu punya lu doang. Enggak begitu bang. Kalau aja begitu mah mana mungkin saya ngehubungin kalian berdua duluan. Ini kan tanah warisan bapak, jadi saya harus ngebagi rata sama kalian. Itu tanah harus dibagi 25% untuk anak pertama, yang kedua 15%, yang terakhir, anak terakhir 10%. Menurut lo gimana bang? Wajar anak pertama dapat bagian yang lebih gede. Kan dia juga yang ngurusin pemakaman orang tua kita. Itu bukan karena gue serakah. Di situ ada hukum yang namanya hukum waris. Emang ada hukum kayak gitu? Kenapa lu gak percaya? Ya bukan. Gue bilang kayak gitu juga karena habis konsultasi ke pengacara. Boleh gue pikir-pikir dulu nggak bang? Ngapain lu mikir-mikir dulu? Lu mau nanya ke pengacara lain? Apa lo mau nanya ke sebuah botak di depan tadi? Kayaknya seumur hidup lu tuh cuman buat macul di sawah ya. Raya ini kan pengusaha besar di Bali. Dan gue juga punya karir panjang. Jadi gue mutusin ini buat ngomongin secara langsung sama lu. Udah langsung tangan aja. Ambil pulpen dong, bawa sini. Gimana nih? Pilih di sini. Masih pagi udah kesini ngapain? Gue kesel banget sama bapak gue. Dia ditipu sama omnya buat tanda tangan memotanding. Nggak tahu nggak jelas tuh. Memorandum. Iya, isinya tuh bapak gue harus bagi rata kompensasi tanah sama mereka. Bokap lu dapet kompensasi tanah yang di Kudus itu? Iya, itu tuh punya mendiang ke gue, luasnya 5.000 hektar dan atas nama bapak gue. Sekarang jadi kawasan pembangunan, jadi dikasih kompensasi sama pemerintah. Berapa harganya? 10 miliar. Wow, bagus dong. Tapi bapak gue yang belum itu udah janji ngebagi duitnya ke kakak-kakaknya. Terus yang kesisa sekarang cuma utang. Om saya 50%, om kau itu 30%, bapak gue cuma 20%. Loh, kenapa cuma kesisa utang? Kalau Om Novel dapat 20%, harusnya dia dapat 2 miliar dong. Tapi si bapak Novel itu setuju buat ngebayar semua pajak kompensasinya tanpa tahu berapa jumlahnya. Dia baru tahu semalam dan langsung terkapar kaget. Lah, emang berapa pajaknya? Nih, udah gua catet. Pajak transfer dan penghasilan totalnya 2,26 miliar. Gue nggak percaya, gila. Kompensasi 10 miliar, om gue dapat 5 sama 3 miliar. Tapi bapak gue cuma dapat hutang 260 juta. Gue serius mau bawa ini ke pengadilan. Lah, terus kenapa Om Novel mau tanda tangan memorandumnya? Dua abangnya pernah kuliah di luar kota. Dia nggak bisa ngebangkang karena dari umurnya mereka juga beda jauh. Mana keluarga kita dikatain nggak berontak dan nggak punya kenalan pengacara lagi. Gue ceplosin aja temen gue pengacara. Kalau gitu kita harus cari bukti-buktinya dulu. Bener kata orang, memorandum ini emang sangat merugikan Om Novel. Lagian kenapa sih mau ditandatanganin Om? Ya, saya juga nggak tahu, saya setuju juga karena sukarela. Apa mereka mengintimidasi Om? Enggak lah, mereka itu kan pernah kuliah di Jakarta, jadi tutur katanya halus dan lembut. Halus banget ya sampai harus bohong demi nyolong duit adiknya. Bohong? Bohong apa? Itu pokoknya begitu kata Bang Raya. Hukum waris bilang anak pertama dapat lebih banyak dari anak kedua lebih banyak daripada anak bungsu. Emang Pak Arkan meninggal sebelum tahun 1991? Pak Arkan, oh bapak saya. Seingat saya sih tahun 2001. Berarti ini nggak bener. Hukum waris yang sekarang tuh udah direvisi. Semua anak bakal dapat jumlah warisan yang rata. Anjay, pinter banget temen gue nih. Pinter banget. Tapi Bang Raya terus bilang kayak gitu hukum warisnya. Nah, kalau enggak, mana mungkin saya mencari tanda tangan saya di kertas itu. Ini bagus, berarti Pak Raya berbohong tentang hukum warisan. Tindakan ini termasuk kalau dalam tindakan pengecohan. Tuh kan, Pak. Menurut pasal 1328 KUH Perdata, pernyataan dengan pengecohan atau paksaan bisa dicabut. Pernyataan Pak Raya tentang hukum waris adalah penipuan. Kalau Om Novel merasa nggak nyaman berada di antara saudaranya, maka hal ini bisa dikatakan sebagai paksaan. Jadi pembatalan memorandum itu bisa aja dibatalkan.
Jadi saya harus menuntut kedua kakak saya. Menuntut cuma bisa dilakukan dalam kasus pidana. Kali ini kita cuma akan ngajuin pengaduan karena ini kasus perdata. Ada yang mengganggu, Om? Bukan, cuma berarti saya harus ngebawa kakak saya ke pengadilan dong untuk disidang. Begini ya, jadi tuh bapak gue tuh belum sadar atas apa yang dialaminya. Kalau gitu bayar aja tuh utangnya, uangnya buat om-om kunyuk. Kasar banget sih jadi anak. Ya ampun, anak kita nggak salah, kamu tuh ya cuma sekali ke kamu tetapi ke kita enggak. Ya udah iya, kalau emang harus begitu ya udah. Terus apa yang harus saya lakuin? Liza, kamu bakal jadi pengacara saya kan? Nah iya kan ya, lo nggak mungkin tega ngeliat gue jatuh miskin karena ditipu om-om kunyuk itu kan. Iya. Kuasa hukum penggugat mulai interogasi terdakwa. Anda mengatakan supaya bagi kompensasi untuk anak sulung lebih besar dari anak kedua dan anak kedua lebih besar dari anak bungsu, benar? Benar. Ketika penggugat ragu, Anda mengatakan bahwa hukum waris mengatakan anak pertama dapat lebih banyak dari anak kedua dan anak kedua dapat lebih banyak dari anak bungsu. Enggak, saya nggak ingat. Terdakwa mohon jawab dengan jujur. Anda bisa diberi hukuman ketika memberikan kesaksian palsu. Keberatan. Kuasa hukum penggugat mengancam terdakwa dengan pengetahuan hukum yang tidak akurat. Saksi tidak dapat dihukum apabila memberi kesaksian palsu. Ini sidang Mahkamah Agung. Sepertinya Anda kurang belajar. Apakah kuasa hukum terdakwa mengakui bahwa terdakwa memberi keterangan palsu? Tidak. Saya meminta Anda untuk berhenti mengancam terdakwa dengan pengetahuan hukum yang kurang. Pengadilan bisa memberi denda atas kesaksian palsu, bahkan itu dari pihak penggugat. Semua harap tenang. Terdakwa dihukum atau tidak, Anda berada di pengadilan. Jadi katakan yang sejujurnya. Baik, Yang Mulia. Saya tanya sekali lagi. Menurut hukum waris, anak sulung dapat lebih banyak dari yang kedua, anak kedua dapat lebih banyak dari bungsu setelah diperiksa pengacara profesional. Anda mengatakannya? Tidak. Woi om, jangan ngomong begitulah. Tolong duduk kembali. Pak Hoirul, Anda berada di tempat kejadian. Apa ucapannya benar? Benar, dia nggak pernah bilang kayak gitu. Penggugat, saya tahu ini isi memorandumnya merugikan Anda. Tapi Anda perlu membuktikan bahwa ini merupakan niat penipuan dan pemaksaan. Bawakan buktinya. Senang kan lo kita di sini? Serakah banget sih lu jadi orang. Kalau untuk kita nanti ini dia bisa hidup lagi, tahu? Apa tadi katanya? Ya bagus lah kalau mereka hidup lagi. Ini benar nggak ada bukti lain lagi, semacam rekaman atau pesan untuk membuktikan kalau mereka itu maksa gitu? Nggak ada, mereka tiba-tiba terobos masuk terus ngeluarin kertas itu. Tapi mungkin nggak sih Lelo tetangga kita dengar sesuatu? Iya loh, bukannya dia pergi pas kakakku datang. Kita tahu sifatnya, emang dia benar langsung pergi. Bisa jadi dia penasaran sama pembahasan kita. Bener juga sih, Lilo kan tipe orang yang nguping, nggak mungkin dia langsung pergi. Lilo, Aprilia. Ya. Nggak masuk. Waktu itu lu datang ke rumah gua buat benerin listrik, terus kakak gua tiba-tiba pada datang, lu langsung pulang kan? Hah? Lu nggak nguping obrolan gua sama kakak gua kan? Please bilang kalau Kalila itu nguping. Mbak kira saya orang apaan? Saya mana nguping. Pas saya lagi pakai sendal, keluar beres-beresin alat ya kan, listriknya kebakar. Saya ngedengar suara sih dari dalamnya, karena gimana pun juga kan rumah Mas Noval nggak ada suara. Oke, bagus. Apa yang lu denger? Hukum waris. Saya agak kaget pas dengeran, emang Mas kok gampang banget dibodohi? Gak pernah nonton TV apa? Makasih Mas, makasih banyak ya. Sama-sama. Kuasa hukum penggugat mulai pemeriksaan saksi. Ketika Anda berada di rumah penggugat, apakah pekerjaan Anda menjadi terhambat? Dan apakah Anda langsung pulang? Enggak. Di mana dan apa yang Anda lakukan? Duduk di teras Mas Noval, terus beres-beres barang saya sama pakai sendal. Setelah memakai sendal, apakah Anda mendengar sesuatu dari dalam rumah? Tidak. Saya nggak dengar apa-apa. Orang saya di luar. Gimana mau dengar dari luar? Namun ketika penggugat menanyakan hal yang sama sebelumnya, Anda mengatakan bahwa Anda mendengar ya. Kenapa mengubah pernyataan? Oh itu, saya kira Mas Taufan mau dengerinnya saya nguping. Ya tapi saya sebenarnya nggak nguping. Masa saya ngomong? Iya aja.
Berhenti, kerja pada waktu apa yang minum bir pelanggan? Lagian dia jangan minum, gue yang ningkatin penjualan lo, bener kan? Yes, lu mau segelas bir lagi? Enggak, kenapa? Kesel banget gue di sini pembohong, di sana pembohong. Ekosistem yang indah ini tuh penuh sama para pembohong. Sorry ya, gue gak nyangka kalau mereka bakalan bohong di pengadilan. Harusnya gue nyari bukti lebih lagi. Bukti? Gimana kita cara ada bukti? Ini tuh salah orang tua gue dari awal gak ngerekam semuanya. Sialan. Kita gak bisa buat bukti aja, Pak? Buat bukti. Cuma di sini. Ini Hamza. Lu tuh kenapa lagi sih? Ini tuh lagi hari peringatan kematian kakek lu. Anak sama bapak sama aja, sama-sama nggak berpendidikan. Pak, saya om terhebat kita. Papa itu orang yang paling berpendidikan. Saya menghormati kalian. Kalian udah mentor saya. Katanya habis konsultasi ke pengacara profesional. Tapi giliran ditanya di sidang nggak inget apa-apa. Haha. Gila lu, jaga sikap lu bocah. Ya maaf. Bener kata om saya cuma anjing-anjing. Enopal, bawa anak lu pergi. Kenapa? Bisa omong emang. Om, kalian nipu bapak saya. Kalian ngeremehin bapak saya. Cuma petani beras. Dari 10 miliar, kalian ambil 5 sama 3 miliar. Bapak saya jadi punya utang 260 juta. Hukum salah macam apa itu? Besar sial! Berani lu pukul anak gua? Siapa lu emang? Berani anak gua. Iya lu brengsek, lu udah untuk gua deh lu. Berani banget lu bikin kericuan di hari kematian bapak. Pukul gua, pukul! Pak, jangan sama bapak gua! Stop, tolong, stop! Ayo sini! Halo polisi, saudara ipar saya mengurangi suami dan anak perempuan saya. Iya, sekarang Pak. Penggugat, Anda terluka. Iya yang mulia. Anak-anaknya juga. Hakim, saya ingin mengajukan bukti dan pernyataan tentang luka keduanya. Baru-baru ini tergugat menyerang penggugat sehingga menimbulkan luka yang cukup serius. Saya mencantumkan laporan bahwa ada catatan kepolisian yang dipanggil pada hari kejadian. Sidang ini membahas tentang kontrak hadiah antara penggugat dan terdakwa, diagnosis dan panggilan polisi tidak relevan dengan kasus ini. Pasal 170 KUHP tentang pidana kekerasan. Oleh karena itu, penggugat ingin membatalkan kontrak hadiah terhadap tergugat. Jadi Anda ingin mengubah tujuan klaim? Kami tetap ingin mempertahankan tujuan klaim awal, tapi ingin menambahkan bahwa pemberi akan membatalkan kontrak hadiah. Saya menyetujui perubahan tujuan klaim. Kami akan membuat keputusan berdasarkan materi yang akan ditambah pada sidang selanjutnya. Sidang perkara perdata nomor 2 perdata tahun 2022 Pengadilan Negeri Jakarta tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Nova Arkan sebagai penggugat, Raya Salman dan Hoirus Surya sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah agenda siang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya, kami tanyakan pada pihak kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah putusan ingin dibacakan seluruhnya atau aman saja? Cukup aman saja yang mulia. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan putusannya? Siap Yang Mulia, dalam kasus ini menimbang bahwa berdasarkan keterangan bukti dihubungkan dengan keterangan penggugat persidangan telah terungkap adanya sengketa tanah kepemilikan yang diselesaikan di ranah perdagangan. Pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Mengadili tergugat dengan 1. Menyatakan perbuatan tergugat Raya Salman alias Raya sebagai dalam berkas perkara telah terbukti. Namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana
dengan melepaskan segala tuntutan